Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi pembelajaran kelompok kami mengenai aplikasi sifat fisik dalam pemisahan mekanis. Bahan pangan yang akan kami bahas yaitu mengenai teknologi pemisahan pada susu murni. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nauki Aziza, dengan NPM 012, ada Reni Dwi Anggraini, NPM 017, Risa Fenti Hanifa, NPM 018, dan ada Anisatul Munawaroh, NPM 041. Latar belakang. Pemisahan mekanis adalah memisahkan bahan pangan atau hasil pertanian dan bagiannya secara mekanis atas prinsip perbedaan sifat fisik bahan pangan atau hasil pertanian tersebut. Pemisahan bahan ini dimanfaatkan untuk memperoleh bahan dengan fraksi atau bentuk dan ukuran yang diinginkan. Proses pemisahan suatu campuran dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode pemisahan yang dipilih bergantung pada fase komponen penyusun campuran. Selanjutnya yaitu membahas klasifikasi dari proses pemisahan secara mekanis. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama proses pemisahan secara sedimentasi, kemudian yang kedua proses pemisahan secara sentrifugal, kemudian yang ketiga yaitu proses pemisahan secara filtrasi, kemudian yang terakhir yaitu proses pemisahan secara pengayakan atau yang biasa disebut juga dengan slaving. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari klasifikasi proses pemisahan secara mekanis, yaitu yang pertama ada proses pemisahan secara sedimentasi. Nah, apa sih proses pemisahan secara sedimentasi itu? Nah, sedimentasi adalah teknik pemisahan padatan dan juga cairan atau yang biasa disebut juga dengan slurry. Nah, yang berdasarkan gaya gravitasi di mana partikel-partikel padatan atau cairan yang mempunyai densitas relatif lebih tinggi akan mengendap. Nah, teknik pemisahan ini adalah teknik yang paling sering digunakan dalam industri pangan karena operasinya sangat sederhana dan juga tidak memerlukan banyak energi dan murah biaya operasionalnya. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ini membutuhkan waktu yang lama, kurang akurat, serta terkadang seluri ini masih mengandung partikel terlarut. Nah, berikut ini merupakan contoh dari proses pengolahan pangan yang menggunakan proses sedimentasi, yaitu yang pertama proses pembuatan tepung tapioka dan juga pengolahan limbah industri pangan. Selanjutnya yaitu proses pemisahan secara sentrifugal. Nah, apa sih sentrifugal itu? Nah, sentrifugasi adalah suatu teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suspensi yang jumlahnya sedikit dengan menggunakan gaya putaran atau gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini digunakan untuk mendapatkan perbedaan tekanan sehingga seluri dalam filter akan mengalir ke penyaring. Nah, dalam metode sentrifugasi ini, partikel dipisahkan dari fluida oleh gaya sentrifugasi yang dikenakan pada partikel. Nah, partikel tersebut dapat berupa solid, gas atau liquid, dan juga fluida. Besar gaya dari metode sentrifugasi dipengaruhi oleh jari-jari putaran efektif, kecepatan, dan massa partikel. Klasifikasi yang ketiga yaitu proses pemisahan secara filtrasi. Nah, filtrasi atau penyaringan adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaring. Nah, pemilihan ukuran penyaring disesuaikan dengan ukuran zat-zat yang akan dipisahkan. Kompleksitas proses filtrasi dapat ditinjau berdasarkan jenis fluida yang difiltrasi, aliran yang lolos dari saringan, hingga kisaran ukuran dan kadar komponen yang dipisahkan. Pemisahan filtrasi mengakibatkan bahan cair mengalir melalui medium perpori atau filter karena adanya perbedaan tekanan yang melintasi medium. Bahan cair yang lolos dari filter disebut filtrate dan zat padat yang tertahan di filter disebut cake. Kecepatan penyaringan atau filter ini dipengaruhi oleh tekanan, banyaknya campuran yang melewati filter, viskositas, besarnya jaring-jaring saringan, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pemisahan secara pengayakan atau slaving. Pengayakan adalah proses pemisahan secara mekanik berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Pengayakan didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan berbagai campuran partikel padat, sehingga didapat ukuran partikel yang seragam
serta terbebas dari kontaminan yang memiliki ukuran yang berbeda dengan menggunakan alat pengayakan. Produk dari proses pengayakan ini ada dua, antara lain ukuran lebih besar daripada ukuran lubang ayakan atau oversize, dan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang ayakan atau undersize. Pemisahan lemak pada susu. Salah satu aplikasi pemisahan secara mekanis pada bahan pangan yaitu pada susu. Pada industri pengolahan susu, segera dilakukan pemisahan lemak dari proteinnya. Pemisahan lemak pada susu dapat dilakukan dengan cara sentrifugasi atau dengan alat pemisah lemak atau cream separator yang bekerja atas prinsip perbedaan densitas antara krim dan skim. Proses pemisahan ini dikenal sebagai proses skimming. Setelah pemisahan, dilakukan pencampuran kembali atau penambahan krim atau skim dari luar sesuai standar susu yang diharapkan. Hasil proses pemisahan lemak ini adalah susu yang lebih rendah kadar lemaknya. Secara umum, komposisi susu sapi segar memiliki kadar zat padat terlarut sebesar 12-13%, yang terdiri atas protein 3,5%, lemak 3,7-4%, gula susu 5%, dan vitamin serta garam mineral 0,5%. Nah, berikut ini merupakan beberapa review jurnal dari pengaplikasian sifat fisik dalam pemisahan mekanis pada bidang teknologi pangan, khususnya pada pengolahan susu segar. Nah, untuk jurnal internasional yang pertama, yaitu kami mengambil judul Design Parameter for the Separation of Fat from Natural Whole Milk in an Ultrasonic Liter Scale Vessel. Nah, yang artinya parameter desain untuk pemisahan lemak dari susu murni alami dalam wadah skala liter ultrasonik. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan lebih lanjut terkait penetapan parameter desain pemisahan lemak. Nah, yang sesuai untuk peningkatan skala liter bejana pemisah ultrasonik dari susu murni alami. Nah, pada karakterisasi pembuluh dan juga penentuan integritas permukaan lemak, perubahan khas susu selama pemrosesan dengan ultrasound frekuensi ganda dapat menghasilkan interaksi kompleks. Nah, dalam sistem yang tidak diketahui atau dicirikan dalam penelitian ini. Kemudian pada efek USG pada pemisahan lemak susu, nah hasil mode operasi frekuensi untuk konsentrasi lemak sampel yang diperoleh dari atas dan juga bawah diplot sebagai fungsi dari durasi insonasi dengan ultrasound. Nah, jadi dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada pemisahan lemak dalam susu murni alami pada skala liter menggunakan sistem gelombang berdiri ultrasonik adalah mungkin. Nah, beberapa parameter penting telah dievaluasi untuk memahami dampaknya terhadap pemanjuran pemisahan ultrasound. Nah, ditemukan bahwa kepadatan energi yang lebih tinggi adalah kunci untuk meningkatkan laju pemisahan lemak dan dapat dicapai dengan mengurangi geometri pembuluh atau menggunakan prosedur ganda. Nah, itu tadi merupakan salah satu review jurnal dari pengaplikasian sifat fisik dalam pemisahan mekanis, terutama pada pengolahan susu. Review jurnal selanjutnya yaitu berjudul Temperature Effect on the Ultrasonic Separation of Fat from Natural Whole Milk, yang berarti efek suhu pada pemisahan ultrasonik lemak dari susu murni alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan pengaruh suhu pada pemisahan lemak berbantuan ultrasonik pada suhu dan frekuensi yang dipilih. Jadi peningkatan suhu curah dapat mengubah hasil sonokimia radikal karena suhu dapat mengubah kelarutan gas dan tekanan uap yang mempengaruhi kemudahan peristiwa kavitasi serta intensitas keruntuhan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi laju pemisahan lemak dari susu murni alami selama penerapan gelombang ultrasonik. Sonikasi menggunakan 1 MHz selama 5 menit pada 25 derajat Celcius terbukti lebih efektif untuk pemisahan lemak daripada kondisi lain yang diuji dengan atau tanpa adanya ultrasound. Selain itu, creaming alami lemak dengan pemisahan gravitasi dipengaruhi oleh proses aglutinasi, yang pada saat yang sama dipengaruhi oleh suhu curah dalam susu. Pada suhu rendah, aglutinin akan menempel pada globul lemak, sedangkan pada suhu tinggi akan berada pada suhu sedang. Oleh karena itu, pemisahan mungkin menjadi kurang efektif dengan suhu yang lebih tinggi karena aglutinin terlepas dari permukaan butir dan bahkan mungkin terdenaturasi jika suhunya cukup tinggi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanasan awal susu hingga 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius
Sebelum pemisahan ultrason bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi proses pemisahan. Ultrasonografi 1 MHz secara signifikan lebih efektif dalam menyebabkan pemisahan lemak dibandingkan dengan 600 kHz kecuali jika tidak ada pemanasan awal yang dilakukan. Sedangkan efek suhu dapat mencakup perubahan keurutan globul sebagai transisi dari padat ke cair berlangsung dengan suhu. Pada gilirannya mempengaruhi aglutinasi. Pada jurnal yang selanjutnya tentang memaksimalkan nilai susu melalui teknologi pemisahan. Teknologi pemisahan yang digunakan untuk memproduksi bahan protein yang berasal dari susu meliputi penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat protein whey atau lebih dari 90% protein memiliki kurang dari 1% lemak dan laktosa sekitar 2% abu. Mereka dapat dibuat baik dengan pertukaran ion atau dengan proses membran. WPC dan WPI mengandung jumlah yang berbeda dari protein whey individu dan fungsionalitas yang agak berbeda dalam aplikasi tertentu. Selain aplikasi serupa untuk WPC, protein tinggi, WPI digunakan dalam minuman olahraga dan minuman bubuk untuk produk nutrisi khusus. Review jurnal internasional yang keempat, yaitu yang berjudul The Effect of Immunoglobulins and Somatic Cells on the Gravity Separation of Fat, Bacteria, and Spores in Pasteurized Whole Milk, yang artinya yaitu pengaruh imunoglobulin dan sel somatik pada pemisahan gravitasi lemak, bakteri, dan spora dalam susu murni. Interaksi antara komplement imunoglobulin, bakteri dan spora, dan sel darah putih dalam tubuh mungkin terlibat dalam agregasi bakteri dan spora dalam susu selama pemisahan gravitasi. Pemisahan gravitasi lemak, bakteri, dan SC dalam susu murni dihentikan ketika susu dipasteurisasi pada suhu kurang dari 76,9 derajat Celcius selama 25 detik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susu dalam 9 perlakuan dipisahkan secara gravitasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 23 jam dalam kolom kaca. 5 fraksi berat dikumpulkan dari masing-masing kolom, mulai dari bagian bawah kolom kaca 0 hingga 5%, 5 hingga 90%, 90 hingga 96%, 96 hingga 98%, dan 98 hingga 100%. SC, lemak, bakteri, dan spora diukur pada masing-masing fraksi. Nah, percobaan ini diulang 3 kali dalam minggu yang berbeda menggunakan batch yang berbeda dari susu dan kolostrum yang berbeda. Bagian dari batch yang sama dari bakteri beku dan larutan spora digunakan untuk semua 3 ulangan. Nah, kehadiran SC dan imunoglobulin diperlukan untuk pemisahan gravitasi normal, yaitu naik ke atas. Kehadiran imunoglobulin saja tanpa SC tidak cukup menyebabkan naiknya bakteri, lemak, dan spora ke atas. SC dapat memberikan daya apung yang dibutuhkan agregat untuk naik ke atas karena gas di dalam SC tersebut. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini adalah pemisahan lemak pada susu dapat dilakukan dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan 300 rpm selama 20 menit atau dengan alat pemisah lemak atau cream separator. Proses pemisahan lemak ini dikenal sebagai proses skimming. Hasil proses pemisahan lemak ini adalah susu yang lebih rendah kadar lemaknya, merupakan proses pemisahan lemak dari susu dengan cara pemutaran dengan kecepatan tinggi. Proses sentrifugasi jauh lebih singkat waktunya daripada proses yang dilakukan secara tradisional yang bekerja atas prinsip perbedaan densitas antara krim dengan skim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisik Koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.